Gadis cantik kaya raya, berbulan-bulan. Semua dokter terbaik angkat tangan, mengatakan tak ada harapan. Hingga suatu malam, muncul seorang pria berpakaian lusuh dengan mata penuh keyakinan. "Beri saya waktu 1 jam, untuk menyembuhkannya dari koma," katanya. Semua orang menertawakan, bahkan sang ayah mengusirnya. Tapi sesaat setelah pria itu menyentuh tangan sang gadis, monitor medis berbunyi keras, dan jari yang lama diam itu bergerak, dan nafasnya perlahan kembali. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Siapa pria ini? Dan apa mungkin tangan kasarnya menyalurkan keajaiban Tuhan? Hujan turun deras malam itu. Langit Jakarta tampak kelabu, seolah ikut berduka. Di sebuah kamar besar beraroma obat-obatan dan mesin medis, seorang ayah duduk diam. Tatapannya kosong, menatap wajah putri semata wayangnya yang terbaring koma berbulan-bulan. Namanya Tania Hartono, 25 tahun. Pewaris tunggal keluarga Hartono, konglomerasi besar yang menaungi hotel, properti, hingga bisnis retail di seluruh negeri. Sebelum koma, Tania dikenal sebagai perempuan tangguh, cerdas, berwibawa, dan tak gentar memimpin perusahaan raksasa milik ayahnya. Namanya sering muncul di sampul majalah bisnis, disegani banyak orang. Namun malam itu, semua yang melekat pada dirinya, wibawa, ambisi, bahkan cahaya di matanya, lenyap. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan suara lembut mesin medis. Sudah 8 bulan ia terbaring koma. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, bibirnya kehilangan warna. Kabel dan selang menempel di kulitnya, menjadi penghubung terakhir antara hidup dan mati. Semuanya bermula dari kecelakaan mobil yang merenggut nyawa tunangannya, Arsen, dan meninggalkan Tania terjebak di antara 2 dunia. Ayahnya, Burhan Hartono, pria berusia 55 tahun, dulu dikenal sebagai pengusaha berwibawa dan keras kepala. Namun sejak kecelakaan itu, ia seperti kehilangan jiwanya. Rapat-rapat penting ia tolak. Makan pun ia enggan. Ia menolak berbicara dengan siapapun, kecuali dokter dan perawat yang menjaga putrinya. Setiap malam, Burhan duduk di kursi di sisi ranjang itu. Tangannya menggenggam tangan Tania yang dingin, seolah takut kehilangan pegangan terakhirnya. "Tania, kalau kau masih bisa dengar suara ayah, bangunlah, nak." Suaranya bergetar pelan. "Kau terlalu kuat untuk menyerah." Semua dokter terbaik sudah ayah datangkan, tapi mereka bilang tak ada harapan. Tapi ayah tahu, mereka boleh menyerah, tapi tidak kau, nak. 8 bulan bukan waktu singkat untuk menunggu keajaiban. Burhan sudah mendatangkan dokter dari Singapura, Jepang, Jerman, hingga Amerika Serikat. Ia tak peduli berapa besar biaya yang harus ia bayar. Ia membeli alat medis paling canggih, mencoba metode eksperimental yang bahkan belum diakui dunia medis. Namun hasilnya tetap sama, stabil, tanpa perkembangan. Fungsi otaknya tidak menurun, "Pak," kata dokter terakhir yang datang dari luar negeri. "Tapi kemungkinan untuk sadar, hampir mustahil." Kata mustahil itu bergema di kepala Burhan setiap hari. Ia menolak mempercayainya. Baginya, Tania bukan sekadar anak. Ia adalah alasan satu-satunya untuk bertahan hidup. Hari itu, di bawah hujan lebat, seorang pria berdiri di depan gerbang rumah besar keluarga Hartono. Tubuhnya basah, wajahnya teduh, pakaian sederhananya tampak kontras dengan kemewahan rumah itu. Namanya Ferry, 32 tahun, pria dari desa. Ia bukan dokter, bukan pula dukun, tapi seorang ahli terapi saraf tradisional, pewaris ilmu pijat saraf turun-temurun yang konon bisa membantu menyembuhkan orang sakit. 3 malam berturut-turut, Ferry bermimpi tentang seorang wanita terbaring di ranjang putih, dikelilingi cahaya lembut. Dalam mimpi itu, ada suara berkata, "Bangunkan dia dengan tanganmu. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena ketulusanmu." Ferry tak tahu siapa wanita itu, tapi hatinya menuntun langkahnya ke rumah keluarga Hartono. Ia berbisik lirih di depan gerbang. "Jika ini kehendak MU, izinkan aku menjadi perantara MU." 2 penjaga rumah memandangnya curiga.
Salah satunya mendekat dengan nada kasar. "Bapak siapa? Mau ngapain ke sini?" "Saya Ferry, Pak," jawabnya tenang. "Saya datang untuk membantu." Penjaga itu mendengus. "Bantu? Ini bukan tempat minta sumbangan." Ferry tersenyum kecil. "Saya tidak datang untuk meminta. Saya datang karena hati saya digerakkan Tuhan. Saya dengar putri Pak Burhan sakit, tak kunjung sembuh. Jika benar, mungkin saya bisa menolong dengan pijatan saraf." Kedua penjaga saling pandang, lalu tertawa sinis. "Bapak dari mana sih? Ini rumah orang kaya. Yang bisa bantu mereka itu dokter, bukan tukang pijat kampung." Tapi Ferry tak marah. Ia hanya menunduk sopan. "Saya hanya ingin bicara dengan Pak Burhan Hartono. Tolong biarkan saya masuk. Saya hanya ingin membantu." Kata-kata itu membuat salah satu perawat pribadi yang kebetulan lewat berhenti sejenak. Ia memandang Ferry lama. Ada sesuatu di mata pria itu, ketenangan yang sulit dijelaskan. Akhirnya ia berkata pelan pada penjaga, "Biar saya sampaikan ke Pak Burhan." Beberapa menit kemudian, di ruang utama rumah itu, perawat menyampaikan kabar itu. "Pak Burhan, maaf, ada seorang pria di luar. Katanya dia bisa membantu Nona Tania." Burhan menatapnya tajam. "Maksudmu, dokter baru?" "Bukan, Pak," jawab sang perawat hati-hati. "Dia orang sederhana. Katanya, bisa membantu lewat terapi pijatan saraf." Burhan tertawa sinis. "Pijat saraf? Perusahaan saya punya koneksi ke rumah sakit terbaik di dunia, dan mereka semua menyerah. Sekarang kau bawa tukang pijat kampung untuk menggantikan mereka?" Perawat itu menunduk. Suaranya bergetar. "Saya tahu ini terdengar aneh, Pak, tapi dia bicara dengan sangat tenang. Katanya Tuhan yang menuntunnya datang ke rumah ini. Dia tidak meminta bayaran, Pak. Apa salahnya mencoba, demi Nona Tania?" Hening menyelimuti ruangan besar itu. Burhan Hartono terdiam beberapa detik. Kata-kata perawatnya tadi seolah menembus dinding logika dan gengsi yang selama ini ia bangun tinggi. "Tuhan menuntunnya," gumamnya pelan, seperti mengulang sesuatu yang sudah lama tak ia ucapkan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Coba suruh dia masuk. Saya ingin bicara dengannya." "Baik, Pak," jawab sang perawat cepat, sebelum berlari keluar. Beberapa menit kemudian, seorang pria sederhana melangkah masuk ke ruang tamu megah itu. Langkahnya tenang, wajahnya teduh meski pakaian yang dikenakannya basah oleh sisa hujan. Dialah Ferry, pria dari desa yang datang dengan keyakinan, bukan dengan nama besar. Di hadapannya, Burhan Hartono, pria dengan jas rapi dan sorot mata tajam, berdiri dengan wibawa yang dingin. Tatapannya menyapu tubuh Ferry dari atas ke bawah, sandal jepit yang basah, baju lusuh, tangan kasar penuh bekas kerja. "Jadi ini orangnya?" Suara Burhan rendah tapi tajam. "Orang yang katanya bisa menyembuhkan anak saya, hanya dengan pijatan." Ferry menunduk hormat. "Iya, Pak. Nama saya Ferry. Saya tidak menjanjikan kesembuhan. Saya hanya berusaha. Selebihnya, Tuhan yang menentukan." Burhan tersenyum miring, setengah mengejek. "Kau pikir dokter-dokter luar negeri yang saya bayar miliaran itu kalah oleh pijatan kampungmu?" Tapi Ferry tetap tenang. "Saya tidak bersaing dengan siapapun, Pak. Saya hanya ingin mencoba." Burhan menyipitkan mata. "Dan kau yakin bisa menolong anakku?" "Tidak yakin, Pak," jawab Ferry lembut. "Tapi saya percaya. Karena keyakinan dan kesembuhan terkadang tidak datang dari tempat yang sama." Ruangan itu mendadak sunyi. Kalimat sederhana itu seperti mengetuk bagian terdalam hati Burhan, sisi yang sudah lama terkubur oleh kesombongan dan keputusasaan. Namun gengsi masih menahannya untuk percaya. Ia tertawa kecil, hambar. "Baiklah. Coba buktikan," katanya datar. "Tapi kalau kau mempermainkan harapan saya, kau akan menyesal datang ke rumah ini." Ferry menunduk pelan. "Saya mengerti, Pak.
Saya datang bukan untuk bermain. Beberapa menit kemudian, mereka masuk ke kamar Tania. Cahaya lembut sore hari menembus tirai, menyinari wajah Tania yang pucat, kaku, dan diam dalam tidur panjangnya. Ferry berhenti di tepi ranjang. Ia menatap lama, seolah melihat seseorang yang telah lama ia kenal, padahal belum pernah. "Ini, Nona Tania?" tanyanya pelan. Burhan hanya mengangguk singkat. "Kalau kau mau mencoba, lakukan cepat. Jangan ganggu alat medisnya." Ferry membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan sebotol minyak kelapa beraroma lembut dan sehelai kain putih. Tangannya yang kasar perlahan menyentuh pergelangan tangan Tania dengan gerakan halus. Ia berbisik dalam hati, "Ya Tuhan, jadikan tangan ini alat MU, bukan kebanggaanku. Jika Engkau berkehendak, hidupkanlah yang Kau izinkan hidup." Perawat dan Burhan memperhatikan dengan waspada. Ferry mulai menekan titik-titik tertentu di tangan dan leher Tania. Perlahan, teratur, dan lembut. Tak ada yang aneh, hanya pijatan sederhana. Namun setiap gerakannya seperti mengandung doa, setiap tekanan membawa ketenangan. "Setiap saraf punya jalan untuk berbicara," ucap Ferry lirih. "Kita hanya perlu mendengarkan bahasa yang tak terdengar." Burhan menggenggam tangannya di belakang punggung, menahan emosi. Baginya, ini tampak seperti sandiwara, tapi di balik rasa marah dan sinis itu, hatinya mulai bergetar. Karena di layar monitor, detak jantung Tania naik sedikit. "Pak, lihat grafiknya," seru sang perawat terkejut. Burhan langsung menatap monitor itu. "Ah, apa yang terjadi?" Ferry tak berhenti. Ia tetap fokus menekan satu titik di bawah telinga Tania, lalu menarik napas panjang. Tubuhnya tampak tenang, tapi suaranya bergetar saat berkata, "Dia masih mendengar, Pak. Dia belum pergi, hanya tersesat dalam tidur yang terlalu dalam." Air mata jatuh di pipi Ferry, bukan karena bangga, tapi karena haru. Tubuh yang ia sentuh mulai memberi tanda-tanda kecil, tanda kehidupan yang lama hilang. Burhan berdiri kaku. Ia tak tahu harus marah, menangis, atau percaya. Semua dokter gagal memberi perubahan sekecil ini. Namun kini, di hadapannya, seorang pria dengan pakaian lusuh membuat harapan kecil itu bergetar di antara suara mesin medis. Setelah hampir 1 jam, Ferry berhenti. Ia menunduk dan berkata lembut, "Saya sudah selesai untuk hari ini, Pak." Tubuhnya mulai menerima sentuhan. "Tapi ini bukan akhir. Kalau Tuhan mengizinkan, saya akan datang lagi besok." Burhan masih diam. Ia menatap putrinya lama, lalu memalingkan wajah. "Pergilah dulu," katanya pelan. "Saya perlu berpikir." Ferry menunduk hormat dan berjalan keluar perlahan. Namun sebelum mencapai pintu, suara berat Burhan memanggilnya. "Ferry." Pria itu menoleh. Burhan menatapnya tajam. "Kenapa kau melakukan ini? Kau tidak minta bayaran, tidak cari nama. Apa kau tidak takut kalau orang menganggapmu penipu?" Ferry tersenyum kecil, matanya tenang. "Saya bukan penyembuh, Pak. Saya hanya menyentuh, dengan cara yang diajarkan Tuhan pada hati saya. Kalau ada yang sembuh, itu bukan karena saya, tapi karena Dia yang menulis takdir." Burhan terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya seperti air yang menetes perlahan di batu retak. Sederhana, tapi meninggalkan bekas. Ketika Ferry pergi, Burhan masih berdiri di tempat. Matanya mengikuti langkah pria sederhana itu sampai menghilang di balik pintu besar rumahnya. Sore itu, hujan kembali turun perlahan. Di dalam kamar, jari Tania bergerak samar, nyaris tak terlihat. Namun cukup untuk membuat monitor medis berbunyi dengan nada berbeda. "Pak." Tangannya bergerak, seru sang perawat panik. Tapi Burhan tak menjawab. Ia hanya menatap wajah putrinya dengan mata yang berkaca. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, muncul kalimat yang lama ia lupakan. Mungkin ini bukan kebetulan. Kadang, keajaiban tidak datang dengan kilatan cahaya, tapi lewat tangan yang kasar, doa yang sederhana,
dan keyakinan yang tulus. Dan pagi itu, di antara aroma obat dan hujan yang belum berhenti, sesuatu mulai hidup kembali. Sudah 3 hari berlalu sejak kedatangan Ferry yang pertama. Bagi keluarga besar Hartono, kehadiran pria berpakaian lusuh itu masih menjadi bahan bisik-bisik di antara para pelayan. Sebagian memandangnya dengan kagum, sebagian lagi dengan tatapan curiga. Namun bagi Burhan Hartono, hari-hari itu terasa seperti ujian, antara logika yang ia pegang teguh dan keimanan yang lama ia abaikan. Setiap pagi, pukul 8 tepat, Ferry datang dengan tas kecil dan sebotol minyak kelapa yang sama. Ia selalu mengetuk pelan pintu kamar sebelum masuk, menunduk hormat, lalu memulai ritual pijatannya dengan doa pendek, hampir tanpa suara. Hari pertama setelah kunjungan itu, dokter pribadi keluarga datang mengecek kondisi Tania, dan terkejut. Pak Burhan, ada sedikit peningkatan gelombang saraf motorik. Ini, aneh, tapi bagus, katanya dengan nada bingung. Burhan hanya diam. Ia tak ingin cepat percaya, tapi hatinya mulai goyah. Hari kedua, warna kulit Tania tampak lebih hidup. Kadang, kelopak matanya bergerak halus, seperti orang yang sedang bermimpi. Burhan menyaksikan semuanya dengan perasaan campur aduk, antara kagum, takut, berharap, dan malu mengakui bahwa pria sederhana itu mungkin benar. Pagi itu, seperti biasa, Ferry datang dengan senyum tenang. "Selamat pagi, Pak Burhan," ucapnya lembut. "Pagi," jawab Burhan datar, meski tatapannya kini tak lagi sekeras dulu. "Bagaimana keadaannya hari ini?" "Stabil," jawab Burhan singkat. "Dokter bilang, ada sedikit reaksi otot." Ferry menatap wajah Tania yang tertidur, lalu berbisik pelan. Tubuhnya mulai berjuang untuk kembali. "Pak." Ia sedang mengetuk pintu kesadaran. Burhan menelan ludah, hatinya bergetar tanpa ia sadari. Saat Ferry mulai memijat, suasana kamar seolah berubah. Gerakannya pelan, tapi syarat makna. Setiap tekanan di titik saraf disertai napas panjang dan doa lirih. Ia menekan lembut bagian leher, pundak, lalu ujung jari Tania dengan pola yang konsisten. Sederhana, tapi tulus. "Kenapa kau selalu berdoa dulu sebelum mulai?" tanya Burhan, akhirnya memecah keheningan. Ferry tersenyum. "Karena saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya tidak ingin tangan saya bekerja tanpa izin dari yang memberi kehidupan." "Jadi, kau percaya, semua ini bukan sekadar keterampilan?" "Bukan, Pak," jawabnya tenang. "Ilmu bisa dipelajari, tapi keikhlasan harus diizinkan." Burhan terdiam. Kata-kata itu menusuk dadanya. Ia merasa malu, karena selama ini hidupnya dihabiskan untuk mengontrol segalanya, tapi lupa belajar ikhlas. Waktu berjalan. Dan hari itu, keajaiban kecil mulai tampak. Jari Tania bergerak lebih jelas. Ferry berhenti sejenak, matanya basah. "Pak, lihat tangannya." Burhan mendekat dengan napas tertahan. Ia melihat jari putrinya bergerak, bukan karena refleks, tapi karena reaksi sadar. "Tania," panggil Burhan lirih, hampir tak percaya. Tubuh Tania tak menjawab, tapi dadanya naik turun sedikit lebih cepat. Ferry tersenyum lembut. Dia mendengar suara bapak. Burhan terisak. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, air mata pria keras itu jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menggenggam tangan putrinya erat-erat. "Nak, ayah di sini." Dengar suara ayah, "Ya." Ferry memalingkan wajah, menunduk dalam. Ia tak ingin terlihat ikut menangis, tapi dadanya bergetar hebat. Setiap tetes air mata di ruangan itu terasa seperti doa yang baru saja dikabulkan. Sore harinya, saat Ferry bersiap pergi, Burhan memanggilnya. "Ferry." Pria itu berhenti dan menoleh. "Kenapa kau mau repot-repot datang ke sini setiap hari? Aku belum memberimu apapun, bahkan sempat menghina kau." Ferry tersenyum lembut. "Saya tidak datang untuk uang, Pak. Saya datang karena saya tahu bagaimana rasanya kehilangan harapan." Burhan menatapnya lama. "Kau juga pernah kehilangan seseorang?"
Ferry menunduk. Iya, Pak. Dulu istri saya koma karena kecelakaan. Dokter menyerah. Tapi saya tidak berhenti berdoa dan memijatnya setiap hari dengan cara ini. Suara Ferry bergetar saat melanjutkan. Sampai akhirnya, ia bangun. Tapi tak lama kemudian, Tuhan memanggilnya. Sejak hari itu saya berjanji akan membantu siapapun yang masih punya harapan, agar mereka tidak menyesal karena menyerah terlalu cepat. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Hanya suara mesin medis dan rintik hujan di luar jendela yang terdengar. Burhan menatap tangan Ferry. Kasar, penuh bekas luka, tapi begitu lembut saat menyentuh Tania. Untuk pertama kalinya, di matanya tak ada lagi kecurigaan, hanya rasa hormat yang dalam. Malam itu, setelah Ferry pulang, Burhan duduk sendirian di sisi ranjang putrinya. Ia menggenggam tangan Tania erat, menatap wajah lembut yang dulu selalu tersenyum. Maafkan ayah, nak, bisiknya lirih. Ayah terlalu sibuk dengan dunia, sampai lupa bahwa kesembuhan bukan cuma urusan uang. Ayah janji, ayah tak akan sombong lagi. Tiba-tiba, Tania mengeluarkan suara pelan. Erangan halus yang membuat Burhan terlonjak. Tania, panggilnya cepat. Kelopak mata Tania bergetar. Bibirnya bergerak pelan, nyaris tak terdengar, tapi di antara isak haru, Burhan yakin mendengar satu kata lemah keluar dari mulut putrinya. Ayah. Dunia seakan berhenti berputar. Burhan menjerit kecil, menekan tombol panggil perawat dengan gemetar. Dia bicara. Perawat berlari masuk, wajahnya kaget melihat monitor yang kini menunjukkan peningkatan aktivitas saraf signifikan. Pak, ini luar biasa. Ini tanda kesadaran. Burhan tak mampu berkata-kata. Ia hanya menangis sambil memeluk tubuh putrinya yang mulai bergerak pelan. Di tengah tangisnya, ia berbisik. Terima kasih, Tuhan, dan terima kasih, Ferry. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Para dokter datang, kebingungan melihat perubahan drastis itu. Beberapa menyebutnya keajaiban medis. Tapi Burhan tahu, jawabannya jauh lebih dari itu. Sementara di luar rumah, Ferry berdiri menatap langit dengan senyum lembut. Ia tahu perjuangan belum selesai. Tapi sesuatu yang besar sudah dimulai. Karena kadang, keajaiban tak datang dari tangan yang halus atau ilmu tinggi, melainkan dari hati yang rela tunduk pada kuasa ilahi. Di antara doa, air mata, dan tangan yang kasar, perlahan, kehidupan mulai pulih. Satu napas, demi satu napas. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela besar kamar Tania. Burung-burung di taman belakang berkicau, seolah ikut merayakan sesuatu yang baru. Di sisi ranjang, Burhan duduk dengan mata sembab. Ia menatap wajah putrinya yang tampak lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Perawat yang berjaga tiba-tiba menahan napas. Pak, kelopak matanya bergerak lagi, katanya pelan. Burhan langsung berdiri. Dan benar, kelopak mata Tania perlahan terbuka. Setengah, lalu penuh. Dalam cahaya lembut yang menembus jendela, Tania menatap kosong ke atas. Tatapannya samar, bingung, seolah sedang berusaha mengenali dunia yang lama ia tinggalkan. Ra, suara Burhan bergetar. Tania, sayang, ini ayah. Kau dengar suara ayah? Tania mencoba bicara, tapi hanya suara serak yang keluar. Satu kata, pelan, nyaris seperti bisikan. Ayah. Burhan menunduk, menangis, lalu memeluk tubuh putrinya erat-erat. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Perawat segera berlari memanggil dokter. Beberapa menit kemudian, ruangan itu penuh oleh orang. Dokter, suster, asisten pribadi, semua menatap takjub ke arah Tania yang kini benar-benar sadar. Ini mustahil, gumam salah satu dokter asing dengan nada tak percaya. Tidak ada tanda-tanda menuju kesadaran penuh sebelumnya, ini di luar penjelasan medis. Namun Burhan tak peduli penjelasan siapapun. Ia hanya tahu satu hal, putrinya kembali. Siang harinya, suasana rumah itu berubah total.
yang selama ini muram dan hampa, kini penuh cahaya dan tawa lega. Namun di tengah euforia itu, hanya satu nama yang terus terngiang di hati Burhan. Ferry. Panggil Ferry, katanya tegas pada pengawal. Aku ingin dia datang sekarang juga. Beberapa jam kemudian, Ferry tiba. Langkahnya tetap tenang seperti biasa. Ia tidak tampak terkejut mendengar kabar bahagia itu, hanya senyum syukur di wajahnya yang sederhana. Pak Burhan, ujarnya sambil menunduk hormat. Saya dengar Nona Tania sudah sadar. Alhamdulillah. Burhan menatapnya lama, lalu maju dan menggenggam tangannya kuat-kuat. Ferry, aku tak tahu harus berkata apa. Kau bukan hanya menolong anakku, kau menghidupkan kembali separuh jiwaku. Ferry menunduk rendah. Saya tidak menyembuhkan, Pak. Saya hanya perantara. Yang menyembuhkan tetap Tuhan. Burhan menepuk bahunya perlahan. Apapun itu, Ferry, jasamu tidak akan pernah saya lupakan. Beberapa hari kemudian, Tania mulai bisa berbicara lancar meski tubuhnya masih lemah. Saat pertama kali ia mendengar nama Ferry, matanya menyipit bingung. Siapa dia? Semua orang di rumah menyebut nama itu, tanyanya dengan suara serak tapi lembut. Dia orang yang menyelamatkanmu, nak, jawab Burhan, matanya berkaca. Kau mungkin tak ingat, tapi tangan kasarnya yang membangunkanmu dari tidur panjang itu. Tania terdiam. Ada sesuatu yang aneh di dadanya, perasaan hangat yang belum bisa ia jelaskan. Hari berikutnya, ketika Ferry datang memeriksa ulang titik sarafnya, Tania sudah bisa duduk di kursi. Ia menatap pria itu lama, penuh rasa ingin tahu. Jadi ini, Bapak Ferry yang semua orang bicarakan, katanya lembut, agak ragu. Ferry menunduk hormat. Iya, Nona. Tapi panggil saja saya Ferry. Tania memperhatikan wajahnya, kulit legam, tangan kasar, tapi senyumannya menenangkan. Tak ada kesan mewah, tak ada gelar besar. Namun entah mengapa, Tania merasa damai di dekatnya. Bapak yang menyentuh tangan saya waktu saya masih tidur, tanyanya pelan. Ferry tersenyum lembut. Saya hanya membantu tubuhmu mengingat caranya untuk pulang. Tania menatap tangannya sendiri, lalu berbisik, hampir tak terdengar. Kalau begitu, terima kasih sudah memanggil saya pulang. Ruangan itu mendadak hening. Burhan yang berdiri di pojok kamar menatap adegan itu dengan mata sendu, antara haru dan rasa cemas. Hari berganti minggu. Kondisi Tania semakin membaik. Ia mulai bisa berjalan dengan tongkat, mulai tertawa, bahkan sesekali bercanda ringan dengan Ferry saat terapi. Namun kedekatan itu mulai menimbulkan bisik-bisik tak menyenangkan di kalangan pelayan dan kerabat. Lihat deh, Nona muda bicara begitu lembut dengan orang kampung itu, bisik salah satu asisten. Bapak Burhan pasti tak suka kalau kedekatan itu berlanjut, sahut yang lain. Dan benar saja, suatu sore, Burhan melihat Ferry dan Tania tertawa kecil di taman belakang. Wajahnya menegang. Setelah Ferry pamit, Burhan memanggilnya dengan nada serius. Ferry. Ya, Pak. Aku sangat menghormatimu. Tapi aku juga seorang ayah. Tania baru pulih, dan aku tak ingin dia terpengaruh terlalu dalam. Ferry mengangguk tenang. Saya mengerti, Pak. Saya tak punya niat lain. Saya hanya ingin memastikan kesembuhannya sempurna. Burhan menghela napas panjang. Aku tahu engkau orang baik. Tapi, dunia kita berbeda, Ferry. Ferry tersenyum kecil. Justru karena berbeda, kita bisa saling melengkapi, Pak. Tapi jangan khawatir. Saya tahu batasnya. Ucapan itu membuat Burhan terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Ferry, ketulusan yang tak bisa ia bantah. Namun sebagai ayah, kekhawatiran itu tetap ada, dan tumbuh semakin dalam. Malam itu, setelah semua orang di rumah terlelap, Tania masih terjaga. Ia duduk di dekat jendela kamarnya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa kenangan yang tak diundang. Tania memejamkan mata, dan dalam keheningan itu,
suara lembut Ferry kembali terngiang. Kata-katanya yang sederhana, namun begitu dalam. Saya hanya membantu tubuhmu mengingat caranya untuk pulang. Entah mengapa kalimat itu terus bergema di hatinya. Air matanya menetes, tanpa tahu alasan pasti. Kenapa suara itu begitu menenangkan? Bisiknya pelan. Ia menatap tangannya sendiri, lalu menekan perlahan titik di pergelangan. Titik yang dulu disentuh oleh tangan kasar Ferry. Ada kehangatan samar di sana, dan nama itu pun terucap lembut di bibirnya. Ferry. Di tempat lain, jauh dari rumah besar itu, Ferry duduk di beranda rumah kecilnya di pinggiran kota. Angin malam berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Ia menatap langit yang sama, lalu berdoa lirih. Ya Tuhan, jangan biarkan hati ini jatuh pada rasa yang salah. Cukup biarkan aku bahagia, melihatnya hidup kembali. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, dua hati dari dua dunia berbeda mulai bergetar dalam frekuensi yang sama. Tenang, tulus, namun terlarang. Karena kadang, keajaiban bukan hanya saat tubuh terbangun, tapi saat hati mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia kenal. Sudah 2 bulan sejak Tania sadar dari koma. Hari-harinya kini dipenuhi senyum, tawa, dan langkah-langkah kecil menuju kesembuhan penuh. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa ia sembunyikan. Hatinya berdebar setiap kali mendengar nama Ferry. Ferry sendiri masih datang setiap 2 hari sekali. Bukan hanya untuk terapi, tapi juga karena Burhan memintanya mendampingi proses pemulihan saraf Tania. Setiap sesi berjalan dengan suasana lembut, penuh rasa syukur. Namun di balik doa dan senyum itu, sesuatu perlahan tumbuh, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sore itu, di taman belakang rumah, Tania duduk di kursi rotan dengan buku di pangkuan. Ketika Ferry datang, ia langsung tersenyum hangat. "Ferry, duduklah," katanya lembut. "Hari ini, tidak perlu terapi dulu. Aku hanya ingin bicara." Ferry menatapnya sejenak, lalu duduk sopan beberapa langkah darinya. "Apa yang ingin Nona bicarakan?" tanyanya hati-hati. Tania menatap langit biru, matanya berkilau dalam cahaya sore. Tentang rasa yang muncul entah dari mana. Ferry terdiam. Matanya menunduk, mencoba mengalihkan pandangan. Tapi suara Tania kembali terdengar lirih, namun penuh keyakinan. "Sejak aku sadar, wajah pertama yang muncul di mimpiku adalah wajahmu. Suara yang paling sering kudengar adalah suaramu. Aku tak tahu harus bagaimana menjelaskannya." Ferry menarik napas panjang. "Nona, saya hanyalah orang sederhana. Hidup saya jauh dari dunia Nona. Apa yang saya lakukan hanyalah kewajiban manusia, menolong sesama." Tania menatapnya dalam. "Tapi hatiku tidak memilih berdasarkan dunia, Ferry. Ia hanya tahu siapa yang membuatnya hidup kembali." Ferry menunduk, hatinya bergetar hebat. Ia pun merasakan hal yang sama, tapi menahannya sekuat tenaga. "Tania," ucapnya pelan. "Jangan ucapkan itu. Cinta bisa jadi ujian, terutama kalau datang dari arah yang tak seharusnya." "Jadi menurutmu, cinta ini salah?" tanya Tania lirih. "Bukan salah," jawab Ferry dengan mata teduh. "Tapi mungkin tidak untuk dimiliki. Kadang Tuhan mempertemukan dua jiwa, bukan untuk bersama, tapi untuk saling menyembuhkan." Air mata jatuh di pipi Tania. Ia ingin menyangkal, tapi dalam hatinya ia tahu ucapan Ferry benar. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Tania akan dibawa ke luar negeri untuk melanjutkan perawatan. Semua persiapan dilakukan cepat, tapi bagi Tania, kabar itu terasa seperti pisau yang mengiris pelan-pelan. "Kenapa aku harus pergi jauh?" tanyanya pada ayahnya. "Aku sudah sehat." Burhan menatapnya penuh kasih. "Kau memang sudah sembuh, Nak. Tapi tubuhmu butuh pemantauan lanjutan. Dan ayah pikir, kau perlu menjauh sejenak dari hal-hal yang membuatmu terlalu emosional." Tania menunduk. Ia tahu maksud ayahnya. Ini tentang Ferry.
Ayah, ucapnya pelan. Kalau bukan karena dia, aku mungkin tak akan bisa memanggilmu, ayah, lagi. Burhan terdiam lama. Matanya berkaca, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu, nak, aku tahu. Tapi aku juga seorang ayah. Aku takut, kau tersakiti oleh perbedaan dunia yang terlalu jauh. Malam itu, sebelum keberangkatannya ke luar negeri, Tania diam-diam keluar dari rumah besar keluarganya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik di kejauhan. Langkahnya pelan tapi pasti, menuju sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah kayu sederhana dengan lampu minyak yang menggantung di beranda. Ferry, yang sedang duduk di depan rumahnya, terkejut saat melihat sosok itu datang di tengah malam. "Nona Tania, mengapa datang malam-malam begini?" tanyanya dengan suara pelan. Tania berdiri di depan pintu, matanya basah oleh air mata yang tertahan. "Aku ingin mengucapkan terima kasih. Sebelum aku pergi." "Pergi kemana?" tanya Ferry pelan. "Ke luar negeri. Besok pagi," jawab Tania, suaranya bergetar. Ferry menunduk. Dalam dadanya, sesuatu terasa diremas perlahan. Kalimat itu seperti angin dingin yang menusuk jauh ke dalam hatinya. "Kalau begitu, semoga perjalananmu lancar," katanya lirih. "Tuhan selalu bersamamu." Hening. Tania menatapnya getir. "Begitu saja? Tidak ada yang ingin kau katakan padaku, setelah semua yang kita lalui?" Ferry menatapnya lama. Sorot matanya lembut, tapi menyimpan luka yang dalam. "Nona, kalau aku berkata aku menyayangimu, apa itu akan membuatmu bahagia, atau justru membuatmu terluka nanti?" Air mata Tania menetes pelan. "Aku tidak peduli dunia, Ferry. Aku hanya tahu, hatiku menemukan rumah di hadapanmu." Ferry melangkah pelan mendekat. Ia mengangkat tangannya, menyentuh wajah Tania dengan lembut. "Untuk pertama, dan mungkin terakhir kalinya. Tania," katanya lirih, "aku bukan rumahmu. Aku hanya orang yang menunjukkan jalan pulang." Air mata Tania jatuh deras. Ia menggenggam tangan kasar itu, menempelkannya di dadanya sendiri. Tapi tangan inilah yang membuat jantungku berdetak lagi. Ferry menahan napas, lalu perlahan menarik tangannya. "Kalau begitu, biarkan ia terus berdetak. Tapi bukan untukku, untuk kehidupanmu yang baru." Malam itu mereka berpisah dalam diam. Tak ada janji, tak ada kata cinta yang diucapkan. Hanya doa yang melayang di antara dua hati yang saling mencintai, tapi tak bisa bersatu. 3 bulan berlalu. Kabar besar mengguncang media. Tania Hartono sembuh total. Para dokter menyebutnya keajaiban medis langka. Berita itu tersebar kemana-mana. Namun di tengah semua hiruk-pikuk itu, satu nama tak pernah disebut, Ferry. Ia tetap hidup sederhana, menolong orang-orang sakit di desanya. Tanpa pamrih, tanpa kamera, tanpa sorotan. Hingga suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kayunya. Seorang kurir turun membawa surat dan sebuah kotak kecil. "Pak Ferry, ini titipan dari luar negeri. Dari seseorang bernama Tania Hartono." Ferry terdiam. Tangannya gemetar saat menerima surat itu. Ia membuka pelan, dan di dalamnya ada tulisan tangan Tania. Indah, rapi, dan penuh perasaan. "Ferry, aku tidak tahu apakah kau masih mengingatku. Tapi setiap kali aku menatap cermin, aku selalu teringat pada tanganmu. Tangan yang kasar, tapi penuh kasih. Aku sudah sembuh sepenuhnya, dan hidupku kini penuh cahaya. Tapi di setiap doaku, selalu ada namamu. Aku tidak meminta kita bersatu. Aku hanya ingin kau tahu, hidupku adalah hadiah kedua yang datang melalui tanganmu. Terima kasih sudah menyentuh bukan hanya tubuhku, tapi juga hatiku. Tania." Di dalam kotak kecil itu, ada sebuah kalung perak sederhana berbentuk tangan terbuka, simbol penyembuh. Ferry tersenyum. Matanya berkaca-kaca saat menatap langit senja. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya pelan. "Keajaiban MU nyata,
bahkan lewat tangan yang penuh luka. Angin sore berhembus lembut. Daun-daun menari pelan di sekitar rumah kayunya, seolah menyampaikan pesan dari jauh, bahwa cinta sejati tak selalu harus memiliki. Kadang cukup dengan melihat orang yang kita cintai hidup bahagia. Dan itu sudah menjadi keajaiban terbesar. Keajaiban bukan hanya tentang tubuh yang bangkit dari koma, tapi tentang hati yang kembali percaya. Percaya pada cinta dan pada Tuhan. Ferry tidak memeluk Tania, tapi ia memeluk dunia melalui keikhlasannya. Dan di setiap sentuhan tulus yang ia berikan, Tuhan menunjukkan bahwa tangan kasar pun bisa menjadi saluran mukjizat. Karena kadang, keajaiban tidak datang lewat tangan para dokter. Bukan lewat teknologi canggih atau uang yang berlimpah. Tapi lewat seseorang yang sederhana, yang datang dengan hati bersih dan niat tulus.